Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pohon beringin tua tumbang menimpa pura Hyang Api di Desa Databongkang, Singakerta, Ubud, Gianyar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta, memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada serentak tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Anugerah Anti Corruption Film Festival 2024, sebuah jalan seni memberantas korupsi. Kementerian Pariwisata akan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Buleleng menjadi wisata yang berkualitas. Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama. Wakil Menteri Pariwisata yang akrab disapa Niluh Puspa akhir pekan lalu menyempatkan diri berkunjung ke Pantai Lovina di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng. Niluh Puspa mengatakan Lovina merupakan salah satu ikon pariwisata di Buleleng. Namun wisata yang berkunjung hanya singgah dan tidak menghabiskan waktu yang lama, sehingga menurutnya harus ada terobosan agar wisatawan mau lebih lama tinggal menikmati keindahan Lovina. Harapannya kami di Kementerian Pariwisata adalah bagaimana agar Lovina ini menjadi destinasi quality tourism. Jadi tidak mass tourism. Kita harus switch gitu ya, image dari pariwisata Bali yang selama ini mungkin dikenalnya murah dan sebagainya, tapi menjadi berkualitas gitu. Yang datang juga adalah orang-orang yang berkualitas. Tidak harus mahal, luxury tourism enggak, tapi dari lack of stay-nya yang lebih lama, atraksinya yang bisa mendorong wisatawan yang datang adalah wisatawan yang berkualitas. Banyak yang perlu untuk dibenahi, banyak yang perlu untuk dikembangkan, tapi sekali lagi semuanya pelan-pelan, step by step dilakukan. Pantai Lovina merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Buleleng. Pantai ini sering dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan yang ingin menyaksikan lumba-lumba di alam bebas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Semangat tamu undangan Awarding Akpes. Langit cerah menyambut hari. Mari bersama berantas korupsi lewat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengupayakan berbagai strategi untuk mencegah praktek korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan menggelar Anugerah Anti Corruption Film Festival ACC Fest 2024 yang berlangsung di Denpasar pada akhir pekan lalu. Penganugerahan pemenang Anti Corruption Film Festival ACC Fest 2024 untuk para sinias muda berlangsung di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Festival yang diprakarsai KPK ini menampilkan beragam film pendek dengan berbagai kategori, diantaranya kategori film terbaik, rematch ide cerita film pendek, vertical movie, film pendek animasi, ide cerita film pendek. Terima kasih kepada semua peserta, kepada semua tim kreatif, sinematografi, kemudian kepada KPK terutama yang sudah memberikan ruang kepada kami. Jadi poinnya kalau menurut saya bahwa korupsi itu harus dicegah, tetapi nilai-nilai moral juga harus dibangun. Salah satunya adalah dengan membuat film ini dengan berkarya dan berkesenian. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang hadir dalam Awarding ACC Fest 2024 mengatakan ACC Fest ini adalah cara KPK untuk mencegah korupsi lewat seni. Menurutnya selama ini kinerja KPK dinilai pada operasi tangkap tangan saja. Untuk kategori Best Movie Film Fiksi diraih film berjudul Pembayun dan kategori Rematch Ide Cerita Film Pendek diraih film Balik Nama. Ini adalah bagian dari kegiatan KPK bahwa KPK memberantas korupsi tidak bisa dan tidak hanya dengan cara-cara penindakan, bukan hanya dengan OTT. Sehingga kami secara paripurna melakukan pemberantasan yang sudah voltoid ditindak, yang perbaikan sistem supaya yang lain tidak ikut-ikutan, itu kemudian sistemnya diperbaiki, baru yang kemudian
dari sisi inner self ya, kesadaran diri itu kita didik supaya tidak mau korupsi. Salah satunya caranya adalah dengan membudayakan semangat anti korupsi dengan festival film ini. Sementara kategori favorit movie ide cerita film pendek diraih film Kerak Telur. Untuk Best Movie ide cerita film pendek diraih film Pirates of 10 Ribuan. Best Movie animasi diraih film Jangan Takut Jujur. Best Movie Vertical Movie oleh film Ati. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Gundulin supaya jadi cantik. Pakis di beberapa daerah kerap digunakan sebagai bahan utama masakan khas daerah tertentu. Di Bali, tanaman pakis ini bila diolah dengan baik, bisa menjadi menu yang enak di lidah. Seperti yang dilakukan Idewa Gede Darmawan di Desa Babakan, Kabupaten Gianyar. Sehari-hari, ia mengelola warung makan dan memanfaatkan tanaman pakis untuk diolah menjadi sayur urap. Darmawan menggunakan tanaman pakis yang besar yang biasa tumbuh di pematang sawah atau di pinggir sungai. Sayur urap pakis ini saya buat tertarik karena kemarin ibu saya pergi ke kali, dia menemukan suatu sayur pakis ini. Nah, saya coba untuk membuat sayur pakis ini. Nah, ternyata sayur pakis ini semua kalangan keluarga saya jadi enak untuk mengkonsumsi sayur pakis ini. Sayur pakis ini mudah untuk dibuat, cuma direbus, dicampur dengan yang lain, bumbu-bumbu yang lain, terutama bumbu rajang yang saya sering digunakan setiap hari. Sangat enak sekali dikonsumsi untuk makanan setiap siangnya. Kadang-kadang tidak tentu Pak, tidak tentu pakis ini tidak dapat ketika musim-musim tertentu. Konsumsinya tidak tentu. Oke, jadi melihat musim-musim ya, musim-musim baru ada. Musim-musim baru ada. Membuat sayur urap pakis ini sangat sederhana. Darmawan selalu menggunakan tanaman pakis yang tumbuh di alam dan masih segar. Tanaman pakis dipotong-potong, lalu dicampur dengan parutan kelapa muda, bumbu rajang, serta beberapa bumbu khas Bali lainnya. Selanjutnya diaduk menjadi adonan dengan menggunakan tangan agar tercampur rata. Kini, sayur urap pakis siap disajikan. Harga menu urap pakis ini hanya Rp10.000 dan Darmawan menjualnya melalui media online. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.